Pernah gak sih kamu terjebak dalam pikiran yang bikin kamu pusing tanpa henti? Kadang, hal kecil bisa bikin kita berlebihan memikirkan sesuatu yang seharusnya gak perlu. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Mengapa kita memikirkan hal sepele? Kita semua pasti pernah mengalami waktu ketika satu masalah kecil menyita perhatian kita terlalu lama. Misalnya, saat kamu gak yakin dengan pesan di WhatsApp yang kamu kirim ke teman. Kamu mungkin akan memikirkan, apakah itu menyakiti hatinya? Atau, kenapa dia belum membalas? Ini adalah contoh klasik dari overthinking. Banyak orang merasa cemas tentang hal-hal sepele karena kita terlalu khawatir tentang bagaimana orang lain melihat kita. Selain itu, keyakinan diri yang rendah dan rasa takut akan penilaian bisa memicu perilaku ini. Seiring waktu, hal kecil yang seharusnya gak perlu diperhatikan menjadi beban pikiran dan mengganggu keseharian kita. Penting untuk kita menyadari bahwa tidak semua hal perlu dipikirkan secara mendalam. Melatih diri untuk mengalihkan perhatian dan fokus pada yang lebih penting bisa membantu mengurangi dampak overthinking ini. Ketahui bahwa cara kita berpikir sangat mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Jika kita bisa melatih diri untuk tidak terjebak dalam siklus berpikir yang tidak ada ujungnya, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Chapter 2, Dampak Negatif Overthinking. Overthinking tidak hanya bikin pusing kepala, tapi juga bisa mengganggu produktivitas dan kesehatan mental kita secara keseluruhan. Ketika kita terus-menerus berpikir tentang sesuatu yang sepele, kita kehilangan waktu untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Misalnya, kamu mungkin jadi belum bisa menyelesaikan tugas penting karena terlalu memikirkan kesalahan kecil yang gak penting. Selain itu, overthinking bisa mengakibatkan kamu merasa tidak percaya diri dan cenderung cemas. Setiap kali kamu membiarkan pikiran sepele mengganggu, kamu mengizinkan kekhawatiran untuk mengambil alih kendali. Dampak negatif ini tidak hanya terasa dalam aspek pekerjaan, tapi juga dalam hubungan sosial dan kualitas hidup. Jadi, penting banget untuk menyadari bahwa kita perlu mengubah cara kita berpikir. Dengan mengurangi kegiatan berpikir berlebihan, kita bisa lebih produktif dan bahagia, serta dapat mendedikasikan lebih banyak perhatian pada momen-momen penting dalam hidup kita. Chapter 3, Mengenali Pemicu Overthinking. Mengetahui pemicu dari overthinking itu krusial agar kita dapat mengatasi masalah ini. Beberapa dari kita mungkin cenderung overthinking saat merasa lelah atau stres. Misalnya, setelah bekerja seharian, kamu pulang dengan pikiran yang bercabang. Perasaan tertekan ini bisa memicu kita untuk meragukan diri sendiri. Selain itu, lingkungan sosial juga berpengaruh. Ketika kita melihat kehidupan orang lain di media sosial, kita merasa terdorong untuk membandingkan diri atau merasa bahwa kita perlu melakukan hal yang sama. Pemicu ini bisa menciptakan rasa tidak nyaman dan ketidakpuasan yang berkelanjutan. Mengenali pemicu-pemicu ini adalah langkah awal yang baik untuk mengatasi overthinking yang mungkin muncul dalam hidup kita. Dengan memahami apa yang membuat kita berpikir berlebihan, kita bisa mencari solusi yang tepat agar perasaan tidak nyaman ini tidak terus berlanjut. Chapter 4, Langkah Praktis untuk Berhenti Overthinking. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita coba untuk mengurangi overthinking. Pertama, cobalah untuk mengalihkan perhatianmu ke aktivitas yang lebih positif. Misalnya, saat kamu merasa overthinking, coba lakukan hobi yang kamu suka seperti menggambar, memasak, atau berolahraga. Kedua, luangkan waktu untuk berolahraga. Aktivitas fisik bisa membantu pikiranmu jadi lebih jernih, dan meningkatkan mood secara keseluruhan. Ketiga, buat jurnal harian untuk menulis pemikiranmu. Ini dapat membantumu memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan, dan membuat beban pikiran terasa lebih ringan. Keempat, berbicara dengan orang lain tentang apa yang kamu rasa, karena kadang-kadang, berbagi cerita dengan teman dekat bisa memberikan perspektif baru yang tidak kita lihat sebelumnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kita bisa lebih terbantu dalam mengatasi dan mengendalikan kebiasaan overthinking yang sering berulang.
Kuncinya adalah bersikap proaktif dalam mengelola pikiran kita agar tidak terjebak dalam siklus negatif. Chapter 5. Menumbuhkan penerimaan diri. Langkah selanjutnya yang tak kalah penting adalah menumbuhkan penerimaan diri. Mengapa ini penting? Karena dengan menerima diri sendiri, kita akan lebih mudah untuk melepaskan hal-hal sepele yang kita pikirkan. Ingat, tidak ada yang sempurna, dan kita semua memiliki kelemahan. Maka dari itu, belajar untuk mencintai diri sendiri dengan segala kekurangan adalah kunci untuk mengurangi tekanan dari overthinking. Cobalah untuk menyadari bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Ketika kita lebih menerima diri kita apa adanya, kita akan merasa lebih tenang dan tidak terbebani oleh pikiran yang tak perlu. Kita perlu menghargai setiap langkah yang kita ambil, bahkan yang tidak sempurna sekalipun. Dalam perjalanan ini, penting untuk diingat bahwa kita semua berproses, dan setiap langkah yang kita ambil mendekatkan kita pada versi terbaik dari diri kita. Fokus kepada perbaikan di masa depan sambil tetap menerima keadaan saat ini adalah cara yang efektif untuk mengatasi overthinking. Jangan lupa untuk subscribe ke Ruang Tumbuh agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.